Kementerian Agama dijadwalkan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1443 Hijriah pada hari ini. Dalam sidang isbat nantinya terdapat pemaparan posisi hilal awal Ramadan berdasarkan hasil hisab atau perhitungan astronomi. Selain data hisab, sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatul hilal atau konfirmasi yang dilakukan tim Kemenak di 101 lokasi pemantauan di seluruh Indonesia. Sementara Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (BRIN) memprediksi awal Ramadan jatuh pada tanggal 3 April 2022. Prediksi ini berbeda dari Muhammadiyah yang telah mengumumkan awal Ramadan jatuh pada tanggal 2 April 2022. Masyarakat diminta menunggu keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat. Tim TV One mengabarkan. Ya, seperti yang disampaikan tadi ya, kita menunggu pemerintah nanti dalam sidang isbat nanti namanya sore. Ulil Amri kan. Ulil Amri. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kan ada dua perbedaan. Sudah ada yang mengklaim gitu ya, kalau untuk PP Muhammadiyah paling tidak diprediksi jatuhnya pada tanggal 2. Berdasarkan hisab. Ya. Jadi metodenya berbeda. Oke. Untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini memprediksinya tanggal 3 dengan metode hilal itu tadi. Langsung saja lah ya. Oke, kita perkenalkan dua orang narasumber kita. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Sekretaris ya. Ini ada juga Pak Thomas Jamaluddin, selaku peneliti astronomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Thomas. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat-sehat selalu untuk Amin. semuanya ya. Saya ingin ke Muhammadiyah terlebih dahulu. Muhammadiyah sudah merilis dari jauh-jauh hari bahkan ya. Ini apakah bisa dimintakan penjelasannya ini Pak Sekum, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah? Terlebih setelah mendengar hasil prediksi dari BRIN ya. Ya. Ya baik, terima kasih. Pertama kami sampaikan bahwa Muhammadiyah sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menggunakan hisab sebagai dasar dalam kita menetapkan awal akhir Ramadan dan juga Idul Adha, serta menggunakan hisab sebagai dasar di dalam kami ini menetapkan waktu-waktu sholat. Jadi dalam kaitan ini sebenarnya bukan praktik yang baru di Muhammadiyah, karena Muhammadiyah berpendapat bahwa penetapan awal Ramadan dan juga penetapan akhir Ramadan serta Idul Adha itu merupakan satu rangkaian di dalam ibadah. Nah, dalam menetapkan awal akhir Ramadan itu, Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Sehingga karena itu berdasarkan perhitungan hisab, berapapun posisi hilal, kalau menurut perhitungan itu sudah masuk, maka dapat dihitung sebagai bulan yang baru. Muhammadiyah mendasarkan hisab ini berdasarkan beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Ar-Rahman, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban. Dan juga firman Allah di dalam surah Yunus ayat yang ke-5, yang di situ Allah berfirman, Huwaladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan banyak lagi ayat yang lain yang menjadi hujah dan dalil Muhammadiyah di dalam menggunakan ilmu hisab. Yang ketiga, Muhammadiyah juga merujuk kepada hadis Nabi yang menjadi argumen atau menjadi korinah atau petunjuk dari hadis Nabi mengapa pada zaman Rasulullah itu beliau tidak menggunakan hisab. Ada sebuah hadis sahih yang menyebutkan
inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru hakadha wa hakadha marrotan tis'ah wa ishrin wa marrotan thalathin. Kami ini umat yang ummi. Kami tidak pandai menulis dan kami tidak bisa berhitung. Hitungan bulan itu, maksudnya bulan Ramadan dan bulan Sya'ban itu begini dan begini. Sambil Rasulullah menunjukkan tangannya, isyarat dengan tangannya, marrotan tis'ah wa ishrin wa marrotan thalathin. Bulan itu kadang-kadang berusia 29 hari dan kadang-kadang berusia 30 hari. Nah, atas dasar itulah maka Muhammadiyah mengembangkan dan menggunakan hisab sebagai dasar dalam penetapan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga Muhammadiyah menggunakan hisab dalam konteks yang lain untuk penetapan waktu-waktu sholat. Pak Muti, Pak Sekum, PP Muhammadiyah. Ya. Kalau dari link berita yang dibaca, ini sudah ada ketetapan Muhammadiyah menentukan 1 Ramadan jatuh pada 2 April. Besok hari. Ya, betul. Ya. Karena menurut hisab Muhammadiyah, posisi hilal pada saat nanti hari Sabtu itu sudah berada pada posisi 2 derajat. Sehingga itu bulan sudah wujud. Dan menurut hisab Muhammadiyah, memang bulan itu sudah wujud di seluruh tanah air. Sehingga Muhammadiyah pada bulan Februari sudah menetapkan bahwa Ramadan 1443 Hijriah dimulai pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 Miladiyah. Dan Muhammadiyah juga sudah menetapkan Idul Fitri dan juga sudah menetapkan Idul Adha. Jadi selalu kalau Muhammadiyah mengumumkan hasil hisab itu 3 in 1. Jadi paket 3. Sekaligus ya Pak ya? Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Itu. Oke, baik, kalau begitu saya mau ke Pak Thomas. Itu nggak pakai ganjil genap ya Pak Sekum ya? Langsung teriman, nggak pakai ganjil genap. Pak Thomas, berbeda nampaknya ya hasil prediksi dari BRIN ini Pak? Ya, ini kan suatu hal yang sering terjadi ketika posisi bulan rendah ya. Dalam 6 tahun terakhir, 2016 dan 2021, posisi bulan itu bukan pada posisi yang menimbulkan perbedaan, masih negatif atau di atas 2 derajat. Tetapi tahun ini posisi bulan umumnya di Indonesia itu kurang dari 2 derajat, walaupun sudah positif. Tetap kemudian jarak bulan dan matahari juga sekitar 3 derajat. Nah, ini yang kemudian menimbulkan perbedaan. Muhammadiyah dan kriteria wujudul hilal itu sudah bisa memutuskan tanggal 2 April itu ada awal Ramadan. Tetapi dengan posisi yang sangat rendah itu, apalagi pemerintah mengadopsi kriteria baru MABIMS, yaitu Menteri-Menteri Agama Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu menggunakan kriteria baru yang mengubah kriteria lama. Kriteria lama 2 derajat, dinaikkan menjadi 3 derajat, kemudian elongasi atau jarak bulan dan matahari dari 3 derajat menjadi 6,4 derajat. Nah, itu yang menyebabkan dengan kriteria tersebut, walaupun dengan kriteria yang lama, ini hilal tidak mungkin bisa diruqyat. Dengan Pak Thomas, izin Pak Thomas. Ya. Pak Thomas izin, perubahan kriteria yang disepakati oleh beberapa negara itu Pak Thomas, landasannya apa ya Pak? Alasannya? Ya, alasan itu kan kriteria lama yang tinggi bulan 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam itu diputuskan awal tahun 90-an. Kemudian diterapkan sudah ya hampir 20 tahun, hampir 30 tahun ya. Nah, tapi pada sekitar tahun 2014 itu kemudian mulai dikaji lagi, dianggap itu terlalu rendah.
Karena secara astronomi tinggi 2 derajat itu tidak mungkin karena cahaya syafaq atau cahaya senja itu masih cukup kuat. Kemudian jarak 3 derajat itu juga terlalu dekat dengan matahari sehingga bulan atau hilal tersebut sangat tipis. Maka kemudian dengan kajian-kajian data global itu dianalisis bahwa tinggi minimal untuk terlihatnya hilal itu minimal 3 derajat. Di bawah 3 derajat tidak ada bukti yang sahih untuk terlihatnya hilal karena cahaya syafaqnya itu masih cukup kuat. Kemudian rekor ketampakan hilal yaitu paling dekat dengan matahari 6,4 derajat. Ya, ini yang kemudian pada tahun 2016 itu kemudian diusulkan pada pertemuan teknis MABIMS dan kemudian terus dibahas dan akhirnya pada 8 Desember lalu itu diputuskan untuk diadopsi oleh negara-negara MABIMS, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan Indonesia berkomitmen untuk menerapkan tahun 2022 ini. Jadi secara singkatnya bahwa kriteria baru ini didasarkan pada data astronomi global untuk memperbaiki kriteria yang lama yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria astronomi. Baik. Baik, Pak Thomas. Oke, nanti kita coba ingin tanya juga ke Pak Abdul Mukti setelah ada perubahan kriteria yang ditetapkan oleh Kemenak ini ya. Usai jeda ya Pak, kita tahan dulu sesaat lagi.